Shalom saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Kita mengucap syukur akan kasih dan kebaikan Tuhan yang telah menyertai, memberkati kita di sepanjang malam. Dan hingga pada pagi hari ini, kita kembali belajar renungan Alkitab. Ini adalah makanan rohani sebelum kita menyambut segala berkat Tuhan yang akan kita terima pada hari ini. Di dalam segala kebaikan Tuhan, yang menjadi topik kita pada hari ini adalah dijatuhkan karena iman kepada Allah. Sebelumnya saudara, kita mempersiapkan terlebih dahulu dari Daniel 6 ayat 1 sampai 19. Dan di sini kita akan mengutip ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara yang kekasih, kita mengetahui bahwa setiap aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Di dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, orang tua membuat peraturan untuk mendisiplinkan anak-anak. Di tengah-tengah persekutuan, saudara, disusun peraturan agar persekutuan berlangsung dengan tertib dan teratur. Dan kalau kita melihat dalam skala pemerintahan, pemerintah bersama wakil rakyat menerbitkan aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tidak kebablasan dan anarkis, agar semua tertib. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana Raja Darius orang Media memerintah menggantikan Belshazzar. Saudara, ia mengangkat para wakil raja di atas kerajaannya dan mengangkat 3 pejabat tinggi untuk mengawasi para wakil raja. Di sana ada salah satu Daniel. Dia diangkat melebihi semua pejabat tinggi dan para wakil raja di dalam hal bekerja. Raja bermaksud untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi. Di sini kita melihat bahwa Daniel mendapat promosi. Justru kalau kita melihat promosi yang didapatkan Daniel malah menimbulkan kecemburuan, sakit hati, kebencian dari sebagian besar pejabat pemerintah. Mereka bersekongkol, mereka bersepakat mencari celah untuk menjatuhkan Daniel. Dan upaya mereka berhasil dengan di mana raja menandatangani aturan agar semua rakyat hanya bisa berdoa kepada raja, bukan kepada sesembahan lain, bukan kepada Allah yang hidup. Saudara, konsekuensinya adalah apabila tidak berdoa kepada raja, maka hukumannya adalah mutlak akan dilemparkan ke gua singa, saudara. Peraturan ini mutlak dan mengikat, memiliki daya paksa dan semua orang wajib untuk mengikutinya. Saudara, ini adalah masalah untuk kehidupan Daniel. Jadi kalau kita melihat dari topik ini, sama sekali tidak ada kelonggaran bagi yang membangkang. Daniel dikenai hukuman sebab ia kedapatan berdoa kepada Allah, Tuhan yang hidup. Dan pada waktu itu, ketika raja mendengar bahwa laporan Daniel berdoa kepada Allahnya, raja sangat sedih. Tetapi Daniel tetap harus mengalami hukuman dan ia dilempar ke gua singa. Saudara, di sini raja menguatkan Daniel. Dan ia berkata kepada Daniel, Allah yang disembah Daniel akan melepaskan Daniel. Di sini kita melihat bahwa raja itu sendiri peduli akan keselamatan Daniel. Ia bahkan berpuasa semalaman dan tidak mau dihibur. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan saat ini, kita tahu bahwa banyak jerat yang dipasang untuk menjatuhkan kita, untuk menjatuhkan saudara, untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Baik dari posisi saudara, jabatan atau kedudukan, atau dari rencana saudara, mungkin untuk prestasi saudara, atau mungkin untuk pekerjaan yang baru. Banyak orang akan membuat strategi untuk menjerat, untuk menjatuhkan saudara agar saudara tidak berhasil mencapai posisi tersebut, mencapai jabatan tersebut, mencapai karir tersebut. Mereka akan membuat berbagai strategi untuk menghalang-halangi Anda. Saudara yang kekasih, satu-satunya
yang kita bisa andalkan, satu-satunya yang kita bisa percaya adalah mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mempercayai Tuhan Allah yang hidup. Ialah satu-satunya yang dapat menolong dan membebaskan kita dari jerat, dari strategi jahat orang-orang yang ingin menjerat kita di dalam kehidupan. Jika saudara dijatuhkan dengan berbagai strategi, mungkin dengan berbagai alasan, percayalah, Tuhan Allah yang hidup, Dia tidak pernah tidur. Tuhan Allah yang hidup yang akan menolong kita, yang akan menolong saya, yang akan menolong saudara. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan, apabila orang benar jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menolongnya. Sebab tangan Tuhan yang menolong kita. Tuhan akan menyatakan keperkasaannya di dalam segala pertolongannya. Tuhan akan menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Tuhan mengerti setiap persoalan yang kita hadapi, setiap permasalahan yang kita hadapi. Percayalah saudara, kita tidak perlu membalas orang-orang yang jahat kepada kita. Mari kita doakan mereka. Kita tidak perlu membalas orang-orang yang menghalang-halangi usaha kita, menghalang-halangi promosi yang akan diberikan kepada kita, menghalang-halangi cita-cita kita untuk memiliki sesuatu jabatan yang lebih baik. Berdoa kepada Tuhan, kita mengasihi mereka. Sebab Tuhan melihat segala sesuatu dan Ia memiliki rencana yang indah bagi kita, bagi saya, bagi saudara, bagi orang yang percaya dan bergantung harap kepada Dia, Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah kami ketika kami dijatuhkan oleh jerat-jerat jahat, oleh orang-orang yang berencana untuk menjatuhkan kami, oleh orang-orang yang berencana untuk menjerat kami agar kami tidak maju, agar masa depan kami tidak cerah, tidak cemerlang, oleh orang-orang jahat yang berusaha untuk membuat kami gagal di dalam segala cita-cita kami. Tolonglah kami ya Bapa, dan ampunilah orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan segala sesuatunya, yang berusaha untuk mencari-cari jalan. Ampunilah orang-orang yang berusaha untuk menggagalkan cita-cita kami ya Bapa. Biarlah pengampunan datang daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, ketika saudara dijerat di dalam berbagai macam persoalan, di dalam berbagai macam perihal di dalam kehidupan, mungkin di dalam kehidupan keluarga, mungkin di dalam karir saudara, mungkin di dalam usaha saudara, perusahaan saudara, percayalah kepada Tuhan. Sebab jerat orang jahat, Tuhan mengetahuinya. Puji Tuhan saudara. Tetaplah setia kepada Allah yang hidup. Bersama saya Maruli Tua Sinambela. Tuhan memberkati. Amin.